Halo, selamat datang kembali di channel Bukan Film. Kali ini saya akan mereview alur film yang berjudul Free Guy yang rilis di tahun 2021. Film ini berkisah tentang aksi seorang karakter game bernama Guy yang memiliki kecerdasan buatan lalu berevolusi menjadi hidup dalam game. Sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bukan Film. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke alur filmnya. Di sebuah kota bernama Free City, terlihat seorang pria sedang melompat dari pesawat dan lalu mendarat pada sebuah mobil. Pria ini kemudian melaju cepat sambil menghindari serangan helikopter yang ada di belakangnya. Terlihat seperti sedang bermain game. Tapi ya, memang benar, Free City adalah sebuah game, dan yang berkacamata adalah para player game. Dan selebihnya, yang tidak menggunakan kacamata termasuk polisi dan semua warga di Free City adalah NPC, atau karakter game yang tidak digerakkan oleh player. Selanjutnya kita diperlihatkan salah satu karakter NPC bernama Guy, yang bekerja di sebuah bank, yang diprogram setiap harinya ketika dia bangun pagi, dia akan menyapa ikannya, memakai baju yang semuanya berwarna biru, dan sarapan sambil nonton TV. Guy dan yang lainnya juga diprogram meminum kopi krim gula di sebuah kafe sebelum ke kantornya. Dan ini adalah Buddy, security bank di tempat Guy bekerja, yang juga merupakan sahabat Guy. Saat di bank, Guy mulai beraktivitas, lalu tiba-tiba datang gerombolan perampok yang adalah player game. Guy yang dengan santainya tiara bersama Buddy mengatakan kalau dia ingin punya pacar yang bisa bernyanyi lagu dari Mariah Carey. Sementara itu ada player game wanita bernama Molotov Girl datang menemui seorang pria bertopeng. Dia meminta sebuah video bukti lepel rahasia di Free City. Si pria bertopeng lalu menunjukkan lokasi player yang memiliki data tersebut. Guy dan Buddy yang pulang kantor berpapasan dengan Molotov Girl yang sedang menyanyikan lagu dari Mariah Carey. Guy berniat ingin menemui Molotov Girl, namun dicegah oleh Buddy karena Molotov Girl menggunakan kacamata, dan orang yang menggunakan kacamata tidak mau berbicara dengan orang yang tidak berkacamata. Namun karena penasaran, Guy lalu mengikuti Molotov Girl yang terlihat menghilang setelah menyeberangi rel kereta api. Dan Molotov Girl ini adalah player yang dimainkan oleh Millie, seorang pencipta game yang merasa bahwa game yang dia buat dulu, datanya telah dicuri dan dimasukkan ke dalam game Free City. Guy kembali terbangun dan melakukan aktivitasnya kembali. Namun kali ini terjadi keanehan pada Guy karena dia berusaha melawan programnya dengan mencoba memesan cappuccino bukan kopi krim gula. Hal ini kemudian membuat orang di sekitarnya heran. Namun akhirnya dia tetap memesan kopi krim gula. Lalu saat terjadi perampokan di bank, Guy kembali melihat Molotov Girl berada di seberang jalan. Dia lalu berniat untuk menemuinya, namun kembali Buddy mencegahnya karena menurut Buddy dia tidak akan bisa berbicara dengan Molotov Girl karena Molotov Girl memakai kacamata. Guy kemudian berniat untuk meminjam kacamata dari si perampok. Lalu saat mendekati perampok, Guy justru dihajar. Dan ketika melihat Molotov Girl semakin menjauh, Guy kemudian mencoba untuk melawan perampok dan tanpa sengaja membunuh perampok itu sekaligus mengambil kacamatanya. Saat di luar, Guy mencoba memakai kacamata tersebut dan betapa kagetnya dia karena setelah memakai kacamata itu, terdapat banyak tulisan di sekitarnya. Dia melihat medkit dan lalu menyentuhnya, dan seketika lukanya sembuh dan dia merasa segar. Lalu dia juga melihat ada player yang jatuh kemudian mati dan mengeluarkan uang di tubuhnya. Guy lalu mencoba meraih uang tersebut dan akhirnya rekening Guy bertambah. Momen tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Guy untuk membeli sepatu yang sangat dia impikan dari dulu.
Lalu, di sebuah perusahaan game bernama Tsunami, dua orang programmer game Pre-City yaitu Case dan Moser merasa heran melihat ada NPC yang membunuh player. Case menduga bahwa karakter berbaju biru alias Guy adalah karakter yang dimainkan oleh hacker dengan menggunakan skin mirip NPC. Lalu Kay dan Moser masuk ke dalam game untuk menyingkirkan si baju biru itu. Tiba di sana, keduanya langsung meneriaki Guy dan menanyakan dari mana dia bisa mendapatkan skin yang dia gunakan itu. Guy bingung karena memang dia bukanlah player, dia adalah karakter NPC yang sedang jatuh cinta. Karena merasa kesal, Case dan Moser lalu menembaki Guy. Guy pun kabur dan saat berada dalam sebuah gedung, dia melihat sepatunya bereaksi dan ternyata sepatunya itu punya kekuatan dan dia pun memanfaatkannya untuk bisa kabur dari kejaran Moser dan Case. Moser dan Case kemudian mengutak-atik isi gedung agar mudah menangkap Guy. Namun Guy akhirnya berhasil keluar dari gedung dengan bantuan item yang dia lewati, sekalipun akhirnya mati setelah ditabrak oleh mobil Moser dan Case. Setelah logout dari game, Case masih heran karena setelah mengecek semua data player, ternyata tak ada satupun player yang offline. Sebuah siaran berita memperlihatkan jika ternyata Case dan Millie adalah teman dan pernah terlibat sebuah kerjasama dalam membangun sebuah game berjudul Life Itself yang mereka klaim bahwa mereka telah menanamkan kecerdasan buatan pada karakternya hingga bisa membuat karakter tersebut merasa hidup. Video siaran berita itu diputar oleh Millie yang sekarang berada di rumah Case. Case kaget karena melihat Millie ada di rumahnya. Lalu Millie mengatakan pada Case kalau data game yang pernah mereka buat dulu telah dicuri oleh Antoine, bos perusahaan Tsunami tempat Case bekerja, dan Millie saat ini berusaha untuk mencari buktinya. Namun Case tidak percaya dan justru menyuruh Millie untuk pergi. Setelah pulang dari rumah Case, Millie kemudian kembali login ke Pre-City. Dia menuju ke rumah salah satu player yang Millie curigai menyimpan video rekaman data build game miliknya dan Case. Tiba-tiba Guy muncul yang ternyata sudah mengikuti Millie dari tadi. Karena mereka bising, penjaga kemudian menembaki mereka berdua. Millie lalu kabur melalui portal dan diikuti oleh Guy. Millie mengajak Guy masuk ke markasnya. Millie mengira bahwa Guy adalah player yang masih noob karena melihat level dan pengetahuannya tentang senjata masih nol. Millie mengatakan jika Guy ingin berbicara dengan Millie, dia harus menaikkan levelnya dulu. Dan cara untuk menaikkan level bagi player Pre-City adalah mereka harus melakukan tindakan kejahatan dan tentu ini sangat bertentangan dengan hati nurani Guy. Namun itulah syarat yang diberikan oleh Millie agar Guy bisa berbicara dengan Millie. Guy pun pulang dengan perasaan yang berbunga-bunga. Singkat cerita, Guy pun mulai menaikkan levelnya dengan cara yang tidak biasa. Level Guy naik dengan sangat cepat dengan menjadi orang baik, bukan karakter jahat dan pembunuh seperti player Pre-City lainnya. Lalu seketika itu juga, Guy menjadi sangat viral di medsos dan bahkan para YouTuber gaming menjadikannya sebagai bahan konten yang kini Guy dikenal dengan sebutan pria baju biru. Sementara itu, Case yang sedang melihat berita tentang pria baju biru mendapat pesan dari Millie untuk membantunya mengambil data dari rumah penyimpanan salah satu player yang sudah dia datangi sebelumnya. Millie akhirnya bisa masuk dan mengambil datanya, namun saat akan pulang, dia dihadang oleh penjaga di sana. Millie terpojok dan meminta bantuan pada Case, namun Case tidak bisa menolongnya. Tiba-tiba muncul Guy dengan sangat kerennya menabrak semua penjaga. Guy dan Millie bertarung bersama. Karena kewalahan dengan banyaknya penjaga, Guy memutuskan untuk kabur dan mengajak Millie menggunakan motornya. Mereka berhasil keluar dari rumah itu, namun Millie gagal mendapatkan data yang dia inginkan. Sementara itu di perusahaan Tsunami, Antoine datang ke sana sambil menerima telepon dari pengacaranya bahwa dia akan dituntut oleh Millie terkait pencurian data game.
Kedatangan Antoine adalah untuk membahas peluncuran game Pre-City 2. Dia lalu meminta Case untuk bekerja sama dengannya membangun Pre-City 2. Namun Case menolaknya dan lebih suka dengan kerjaannya yang sekarang sebagai programmer di Pre-City 1. Lalu setelah itu, Case menyelidiki siapa pria baju biru yang ditemani oleh Millie. Kembali ke Millie dan Guy. Guy mengajak Millie ke markasnya. Di sini Millie menginterogasi Guy karena Guy berhasil menaikkan levelnya dengan cepat. Millie curiga bahwa Guy adalah hacker atau Guy punya orang dalam yang membantunya menaikkan levelnya dengan cepat. Guy tentu saja bingung dengan apa yang diucapkan oleh Millie. Dan sebelum pulang, Guy mengajak Millie untuk makan es krim rasa permen karet yang ternyata sangat disukai oleh Millie. Akhirnya Millie mulai tertarik dengan Guy. Millie harus segera log out dari game karena ada orang yang datang ke rumahnya. Dan sebelum log out, Millie menyebutkan nama aslinya agar Guy tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Molotov Girl. Lalu setelah logout, ternyata yang datang ke rumahnya adalah Case. Case mengatakan kalau data mereka tersimpan dalam game Pre-City. Case juga mengatakan kalau karakter Guy adalah karakter yang pernah mereka buat di game Light Itself yang ditanamkan kecerdasan buatan yang akan berevolusi dan mengira bahwa dia benar-benar hidup. Mereka berdua terlihat senang karena apa yang mereka ciptakan dan ditunggu-tunggu telah berhasil. Namun di satu sisi, mereka juga khawatir karena game Pre-City 2 akan segera rilis dan tidak akan menggunakan data dari game sebelumnya sehingga membuat nantinya bukti pencurian dari Antoine akan hilang dan karakter Guy beserta semua yang ada di Pre-City juga akan lenyap. Millie kemudian masuk kembali ke game dan memberitahukan pada Guy siapa dia sebenarnya. Millie mengatakan bahwa semua yang ada di Pre-City tidak nyata termasuk Guy. Guy lalu pergi dengan perasaan kecewa sebelum Millie sempat mengatakan kalau Pre-City akan dihilangkan selamanya. Lalu untuk membuktikan ucapan Millie, dia lalu ke pantai dan akhirnya dia sadar bahwa dia tidak nyata. Guy kemudian memberitahukan kepada semua warga Pre-City tentang mereka sebenarnya, namun tak ada satupun yang mempedulikan ucapannya. Guy mendatangi sahabatnya yaitu Buddy dan mengatakan apa yang akan dilakukan oleh Buddy jika dia tahu bahwa dia dan dunia yang dia tempati saat ini tidak nyata. Buddy mengatakan bahwa itu tidak masalah karena baginya apa yang dia rasakan selama ini adalah nyata. Lalu Guy pun sadar bahwa dia harus mempertahankan Pre-City ini. Dia kemudian berencana untuk membantu Millie mendapatkan data rekaman video tentang bukti build game yang ada di sebuah markas seorang player. Guy dan Buddy yang tiba di sana sangat mudah mengambil data tersebut, selain karena penjaganya tidak ada, karena semuanya sudah dihubungi oleh Buddy, dan juga ternyata player ini sangat ngefans sama Guy. Setelah mendapatkan datanya, Guy kemudian menemui Millie di markasnya. Di dunia nyata, berita tentang Guy masih viral dan masih jadi konten yang dibahas oleh banyak YouTuber. Sementara itu Antoine datang ke Tsunami dan sangat tidak menyukai berita-berita tentang Guy yang menyebabkan penjualan dari game Pre-City 2 semakin menurun. Antoine menyuruh agar Guy ini disingkirkan dari game. Case mengatakan kalau itu tidak mungkin karena Guy ini adalah NPC, bukan karakter game. Antoine lalu menyuruh untuk mereboot game agar semua NPC kembali ke keadaan semula. Lalu di Pre-City, Millie akhirnya bisa melihat data build gamenya ada dalam Pre-City dan bersamaan dengan itu, Mouser telah berhasil mereboot sistem dan otomatis semua player disconnect. Millie? Dan saat sistem kembali boot, Millie kembali login dan menemui Guy, tapi ternyata Guy sudah tidak mengingat Millie karena semua NPC kembali ke pengaturan pabrik. Millie yang kecewa, kemudian logout dan keluar rumah untuk menenangkan dirinya. Lalu saat di jalan, dia mendapat telepon dari Case. Case mengatakan kalau data AI atau kecerdasan buatan dari Guy tidak terhapus sekalipun sudah di-reboot. Hanya saja butuh cara untuk bisa mengaksesnya kembali. Dan untuk penjelasan lengkapnya, Case sudah mengirimkan datanya kepada Millie. Millie lalu pulang dan memeriksa data yang sudah dikirim oleh Case. Dan di sini, Millie tahu jika pemicu evolusi kecerdasan buatan Guy disebabkan oleh dirinya.
Millie lalu kembali menemui Guy, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu masuk ke bank sebagai perampok dan menyandera Guy. Millie mencoba membangkitkan ingatan Guy dengan menyuruhnya untuk memakai kacamata player, namun Guy hanya merespon dengan keheranan. Lalu Millie mencoba alternatif lain, yaitu dengan menciumnya, dan akhirnya berhasil. Guy lalu mengajak Millie ke rumahnya. Guy mengatakan kalau dia sering melihat pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kacanya. Millie kini tahu kalau Antoine menyembunyikan label rahasianya di seberang pantai. Guy mengumpulkan semua warga Pri-City dan menyuruh mereka untuk melakukan hal berbeda yang tidak seperti biasanya. Awalnya menolak, namun mereka kemudian mengerti kalau ternyata mereka hidup seperti robot, melakukan sesuatu yang sama setiap hari, dan mereka pun menyetujui saran dari Guy. Lalu setelah itu, para player game merasa heran karena tak satu pun NPC yang muncul. Dan kembali hal ini menjadi bahan bagi para YouTuber gaming dan mengatakan bahwa karakter NPC dari Pri-City adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini membuat Antoine semakin marah, apalagi ketika dia tahu kalau yang terlibat dalam pencurian datanya adalah Millie. Mouser kemudian diperintahkan untuk membunuh Millie dan Guy dalam game. Lalu dalam Pri-City, seluruh bangunan dan mobil dibuat terlempar dan mengarah ke Guy. Mereka berdua kemudian dibantu oleh Case yang berhasil membuat jalan sehingga mereka pun lolos dari serangan Mouser. Antoine lalu menyuruh timnya untuk segera mengirim salah satu karakter yang bernama Dude ke dalam game untuk membunuh Guy dan Millie. Millie dan Guy kini sudah tiba di pantai dan menunggu bantuan dari Case. Kembali ke Tsunami Studio, Case datang menemui Antoine di ruangannya. Lalu Antoine mengatakan kenapa Case membantu Millie mencari data build game mereka. Case pura-pura tidak tahu tentang hal itu. Lalu Antoine kembali menawarkan Case kerjasama membangun game Pri-City 2. Namun Case menolaknya dan Case menekan tombol dan jadilah jembatan penghubung antara Pri-City ke level tersembunyi milik Case dan Millie. Antoine yang tidak tahu apa-apa kemudian diperlihatkan oleh Mouser apa yang terjadi sebenarnya setelah Case menekan tombol tadi. Case lalu dipecat dan memerintahkan Mouser untuk mematikan semua player game dan segera mengirim Dude ke dalam game. Mouser akhirnya membuat semua pemain disconnect dan secara otomatis Millie tidak bisa lagi menemani Guy. Saat keluar dari kantornya, diam-diam Case menayangkan streaming tentang apa yang terjadi pada Guy di Pri-City. Guy yang akan menyeberangi jembatan tiba-tiba dihajar oleh Dude, karakter yang wajahnya mirip dengan Guy namun dengan otot yang lebih kekar. Guy dihajar habis-habisan. Lalu datanglah Buddy yang berniat untuk menolong Guy, namun akhirnya Buddy juga ikut dihajar oleh Dude. Pertarungan Guy dan Dude ditonton oleh banyak orang. Guy menggunakan item yang dia miliki dan bisa melakukan perlawanan. Hingga saat Guy terpojok dan kacamatanya lepas, Buddy memberikan kacamata ke Guy. Guy yang awalnya mencari item, kemudian memakaikan kacamata itu ke Dude. Dude yang memang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata terlihat kegirangan menggunakan kacamata itu dan melupakan pertarungannya dengan Guy. Antoine yang melihat hal itu lalu menuju ke server untuk menghancurkan semua data dari Pri-City. Guy melanjutkan perjalanannya menuju ke seberang pantai bersama Buddy, dan bersamaan dengan itu, seluruh bangunan dan build game Pri-City menghilang karena servernya dihancurkan. Antoine mencari server yang menyimpan data jembatan, dan Mouser tidak mau mengatakannya karena Mouser sekarang sudah tahu kalau game Pri-City sebenarnya adalah game Case dan Millie. Mouser akhirnya dipecat dan Antoine kembali melakukan aksinya
menghancurkan semua server. Sambil ditonton oleh jutaan pasang mata, Guy dan Buddy terus berlari. Langkah Buddy akhirnya terhenti karena sudah tidak bisa lagi melewati jembatan. Lalu Buddy pun menghilang. Guy melanjutkan perjalanannya dan berhasil sampai ke level tersembunyi. Lalu saat Antoine akan menghancurkan server terakhir, dia dihentikan oleh Millie yang kemudian bernegosiasi bahwa Millie tidak akan menuntutnya asalkan Antoine membiarkan Millie dan Case bisa memiliki hal yang masih tersisa dari Free City. Scene berikutnya, Millie, Case, dan Moser sedang menikmati kemenangan atas tertangkapnya Antoine dan juga karena game mereka semakin diminati. Moser yang tahu kalau Case menyukai Millie, kemudian menyuruh Case agar mendekati Millie karena ini merupakan momen yang sangat tepat. Dan saat Case mencoba mengajak Millie keluar untuk ngopi bareng, Millie menolak dan dia lalu login ke dalam game. Case kemudian keluar untuk memesan kopi dan sebelum Millie mengatakan pesanannya, Case sudah tahu kalau Millie mau minum kopi sedang, krim 2 gula. Lalu sekarang kita masuk ke game yang pemandangannya sangat berbeda dengan Free City. Millie yang ingin mengatakan sesuatu kepada Guy, kemudian dibantu oleh Guy untuk mengatakannya, yang mana Guy sadar bahwa dirinya adalah karakter game. Guy juga mengatakan bahwa rasa cintanya pada Millie adalah sebuah program yang sudah dibuat oleh seseorang dan Guy hanya dijadikan sebagai mak comblang. Lalu Millie sadar bahwa ternyata orang itu adalah Case. Dia kemudian logout, lalu keluar menyusul Case. Case yang melihat Millie langsung menuju ke arahnya. Lanjut ke game, Guy yang sedang berjalan bersama Dude merasa senang ketika melihat Buddy ada di seberang jalan. Buddy lalu menanyakan mana banknya. Lalu Guy mengatakan bahwa di sini tidak ada bank, dia bebas melakukan apapun di tempat ini. Mereka berdua pun pergi dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian alur ceritanya terdapat kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Jika punya kritik dan saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan see ya!